seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentu semuanya sehat, semuanya luar biasa, dan semuanya tetap semangat. Semangat di dalam sukacita, di situ ada kekuatan. Hari ini kita akan belajar pakaian pesta. Pakaian pesta itu pakaian yang bagus tentunya, yang indah, yang mahal, tentunya banyak pernik-pernik, mewah gitu ya. Pakaian pesta itu pasti luar biasa. Sini ditekankan bahwa kita harus memakai pakaian pesta. Di Matius 22 ayat 10 sampai 11. Jadi di sini ada seorang yang mengadakan pesta perjamuan kawin yang diundang tuh banyak orang. Tapi di situ ada yang tidak memakai pakaian pesta. Dan maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini pelajaran buat kita yang masih bergereja, bersekutu, bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita seiman. Di sini jelas pakaian pesta, kita harus memakai pakaian pesta. Yang dimaksud ya ibu-ibu, pakaian pesta itu bukan terus kita pakai pakaian jubah yang bagus ya,
tapi apa yang sudah diajarkan Tuhan dalam firman Tuhan, yang itu harus kita lakukan sehari-hari. Firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi, kita harus sabar di dalam buah-buah roh itu ya. Kita harus belajar melakukan itu setiap hari kepada keluarga kita masing-masing. Nah, pakaian pesta itu bagus sekali ya. Tidak hanya baju saja, tapi pasti ada pernik-pernik, ada imitasi yang bagus, ada pita mungkin gitu ya ibu-ibu. Itu adalah kebaikan, kesabaran yang kita pasang, yang kita pakai. Jubah apalagi, pakaian pesta itu di sini di dalam Alkitab ini dikatakan kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi, kita harus belajar terus akan kebenaran firman Tuhan, dan kita harus mau dibentuk supaya hati kita menjadi lembut. Nah, itu adalah pernik-pernik dari pakaian pesta yang Tuhan maksud di sini. Jadi jangan sampai kita sudah seperti ini ya, sudah sampai umur sekian tapi masih kanak-kanak, rohani kita masih kanak-kanak, sehingga kita tidak siap waktu ada perjamuan pesta anak domba Allah, Tuhan datang. Seperti di dalam firman ini, kita belum melakukan apa yang difirmankan Tuhan, seperti tadi, kita akan diusir, kita akan dicampakkan, bahkan kita akan tidak dikenal oleh Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh memakai pakaian pesta di saat ada perkawinan pesta anak domba. Bukan pakaian yang mewah, tapi apa yang diajarkan Tuhan itu yang kita pakai. Kita lakukan sehari-hari, kita belajar berubah. Sehari-hari kita belajar. Kalau seumpama kita mudah bersungut-sungut ya di rumah, mungkin sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit marah, kita belajar, kita kurangi sampai kita bisa ada sukacita. Ya, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya kita mendengar, tapi kita tidak bisa melakukan. Itu sama saja kita besok kalau bertemu di perjamuan pesta anak domba Allah itu, di pesta perkawinan yang mewah itu, kita masih memakai pakaian kita yang lama. Kita masih memakai pakaian tidak pesta. Jadi kalau raja itu keluar, kita akan ditegur seperti dalam firman Tuhan ini ya. Ini tidak main-main, ini sungguh karena firman-Nya ya dan amin ya. Kita terus belajar di saat-saat seperti ini, kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak harus yang mewah, pakaian harus mewah, tapi kita belajar melakukan firman Tuhan dari hari ke hari sampai betul-betul pakaian yang kita pakai itu bagus, mewah, indah di mata Tuhan, dan Raja itu melihat kita dengan sukacita, senang kita diterimanya ya ibu-ibu. Jadi saat ini, apakah itu pakaian pesta? Yang dimaksud di sini adalah melakukan firman Tuhan ya. Tidak harus langsung sedikit-sedikit, asal kita bisa berubah di dalam keluarga kita masing-masing, terhadap anak, terhadap suami. Kita keluar, kita bekerja mungkin di kantor, dimanapun, kita menjadi berkat bagi orang yang kita jumpai. Ya, kita belajar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun yang kita bisa perbuat, kita perbuat bagi mereka, menyukakan hati mereka, menyenangkan hati mereka. Yaitu ayat 11 ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Kalau dalam pikiran saya, "Hai saudara, bagaimana kamu masuk kemari? Karena kamu masih jahat, karena kamu masih marah, karena kamu setiap hari bersungut-sungut, karena kamu masih berbuat dosa," gitu. Itu pakaian pesta rohani kita tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa mengapa kamu tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu hanya diam saja, tidak bisa berkutik, dia sudah diam saja, tidak bisa, aku mau lari, aku mau berbuat baik kepada mereka.
sudah terlanjur. Ya, kalau Tuhan sudah datang itu sudah terlanjur. Ya, jadi lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya orang itu dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Yang terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kita harus mempertahankan itu. Terus minta roh yang menyala-nyala. Tuhan, beri aku roh yang menyala-nyala dan aku mau melayani Engkau, melayani suamiku, melayani anakku, melayani saudara-saudaraku, melayani tetanggaku dengan senang hati, dengan tidak bersungut-sungut gitu, tapi dengan tulus hati Tuhan minta. Ya, pakaian pesta yaitu kita memakai, belajar terus akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, yang sudah disampaikan di dalam gereja. Kita ibadah, kita mendengar firman Tuhan. Jangan sia-siakan itu firman Tuhan. Benih itu sudah masuk, kita belajar melakukan, ya Ibu. Pasti saya percaya kita akan diterima semua di perkawinan anak domba, di perkawinan perjamuan yang pesta yang mewah itu, karena kita memakai pakaian pesta, yang memakai firman Tuhan yang setiap hari sudah kita lakukan, setiap hari kita lakukan, ya. Amin. Beginilah firman Tuhan, sedikit tapi saya percaya ibu-ibu tahu ya, dan akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita tidak memakai pakaian pesta, akibatnya seperti itu akan dicampakkan. Di sini dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita jangan sampai tertinggal. Kita jangan sampai tidak dipilih. Karena kita sudah melayani Tuhan jauh, kita sudah melayani Tuhan sampai ya dan lain-lain. Tapi sampai hari hanya kita dipanggil, kita tidak dipilih. Kita, oh kamu kok pakai pakaian ini, enggak pakaian pesta, apa yang sudah saya terangkan tadi, dicampakkan ya Ibu ya, jangan sampai. Demikian firman Tuhan, saya percaya firman ini menjadi rema bagi kita semua, dan ibu-ibu tetap semangat, tetap berani mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang sudah kami dengar ya Tuhan tentang pakaian pesta. Biarlah kami semua para wanita Allah akan belajar untuk mempersiapkan Tuhan supaya kami tidak dicampakkan, supaya kami belajar akan memakai pakaian pesta yang Kau maksud itu Tuhan, yaitu firman Tuhan yang sudah Kau ajarkan kepada kami, dan kami mau melakukan dan terus belajar sampai benar-benar kami memakai pakaian pesta di saat kami datang ke perjamuan anak domba Allah dan Kau menerimanya. Kami tidak mau Tuhan kalau Kau mencampakkan kami karena kami tidak mau memakai pakaian pesta. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati wanita pilihan Allah. Terima kasih untuk kesehatan kami semua juga Tuhan. Kami terus bersyukur dan kami terus berharap kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk